Usaha ternak jangkrik saat ini menjadi salah satu usaha yang memiliki omset pasar yang menggiurkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pasar akan jangkrik yang semakin tinggi. Saat ini, jangkrik begitu digemari oleh para pecinta burung. Para pecinta burung memilih jangkrik sebagai pakan utama burung-burung peliharaannya. Karena kandungan gizinya yang tinggi, tak hanya dijadikan sebagai pakan burung saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai pakan ayam ketawa, ikan lohan, dan pakan hewan lainnya. Karena omset pasarnya yang menggiurkan tersebut, kini banyak orang yang mulai melirik usaha ternak jangkrik sebagai mata pencahariannya. Jika Anda tertarik untuk memulai bisnis ternak jangkrik ini, ada baiknya Anda pelajari terlebih dahulu bagaimana cara ternak jangkrik yang benar agar terhindar dari kerugian. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara merawat anak jangkrik yang masih muda agar tidak mudah mati. Berikut untuk penjelasannya. Anak jangkrik yang baru menetas sangat rentan terhadap pengaruh luar. Misalnya, pengaruh cuaca, makanan, dan lingkungan di sekitar sampai pada usia kurang lebih 20 hari. Anak-anak jangkrik sampai kurang lebih umur 1 minggu masih perlu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang baru. Oleh sebab itu, kelembapan dan suhu udara di dalam kotak pembesaran harus dijaga sesuai dengan kebutuhan hidup anak-anak jangkrik tersebut. Makanan yang diberikan pada masa awal pertumbuhan harus lunak dan mudah dicerna oleh anak jangkrik tersebut. Misalnya, pepaya muda yang diiris tipis-tipis, daun kangkung muda, jagung muda, dan toge. Makanan tersebut ditempatkan pada tempat yang mudah dipindah-pindahkan dan mudah diambil untuk diganti dengan makanan yang baru tanpa mengganggu anak jangkrik tersebut. Tempat makan sebaiknya tidak pada satu tempat, tetapi ada beberapa tempat yang merata serta penempatannya yang mudah dijangkau oleh anak-anak jangkrik tersebut. Kelemahan penempatan makanan satu tempat adalah kemungkinan banyak anak jangkrik yang tidak mengetahui makanan yang disediakan. Apabila media penetasan diletakkan pada satu tempat yang luas, kemungkinan anak jangkrik yang sudah menetas langsung menyebar di seluruh permukaan kotak. Akibatnya, banyak anak jangkrik yang tidak mendapatkan makanan sehingga pertumbuhannya tidak sama. Dalam jangka waktu kurang dari 3 minggu, pertumbuhan anak jangkrik dalam satu kotak pun besarnya tidak sama dengan jangkrik-jangkrik yang lain. Cara mengatasi pertumbuhan anak jangkrik yang berbeda-beda dalam satu kotak pembesaran adalah dengan menempatkan anak jangkrik yang baru saja menetas pada tempat yang lebih sempit, misalnya ember, sampai jangka waktu kurang lebih dari 15 hari. Dengan cara demikian, makanan yang diberikan dapat dengan mudah diketahui oleh anak jangkrik secara keseluruhan, sehingga pertumbuhan anak jangkrik tersebut menjadi seragam. Pada minggu kedua, anak-anak jangkrik tersebut dapat dipindahkan pada tempat yang luas, misalnya dipindahkan ke kotak pembesaran. Makanan yang diperlukan pada masa-masa pertumbuhan awal anak jangkrik adalah jenis makanan yang bersifat merangsang pertumbuhan. Makanan yang diberikan tersebut harus mengandung nutrisi dan kandungan beberapa unsur yang dibutuhkan oleh anak jangkrik. Misalnya, unsur karbonhidrat, protein, dan lemak. Unsur karbohidrat dapat diperoleh melalui jenis makanan yang banyak terdapat pada umbi-umbian. Unsur protein dan lemak dapat diperoleh melalui makanan buatan yang berasal dari tepung beras merah, kacang hijau, jagung, kedelai, dan kandungan protein 20% dan lemak 8%.
Pemberian makanan umbi-umbian pada anak jangkrik usia dini sebaiknya menunggu setelah anak jangkrik berumur kurang lebih dari 1 minggu. Pemberian makanan dapat dengan memotong-motong umbi secara tipis-tipis dan dijemur pada terik matahari. Kemudian diberikan pada anak jangkrik. Jika direbus terlebih dahulu, umbi-umbian tersebut dipotong tipis-tipis dahulu, kemudian diberikan pada anak jangkrik. Makanan yang diberikan harus cukup dan setiap hari harus diganti dengan makanan yang baru. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan pada sore hari menjelang malam karena jangkrik masuk golongan binatang malam atau nocturnal, menjalankan aktivitasnya pada malam hari, termasuk mencari makan, sedangkan pada siang hari jangkrik lebih banyak beristirahat dan tidur di tempat-tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu, pemberian makanan pada siang hari justru akan mengganggu jangkrik yang sedang istirahat atau tidur. Sisa-sisa makanan harus segera diganti dan dibuang agar tidak mencemari lingkungan kotak pembesaran. Sedangkan pemberian tepung biji-bijian dapat diberikan sejak awal anak jangkrik mulai makan. Makanan dari tepung biji-bijian tersebut dapat ditambahkan beberapa lembar daun sawi atau daun kubis untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran dan air minum. Ya, berikut adalah makanan anak jangkrik supaya anak jangkrik cepat besar dan tidak mudah mati. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti, dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jangkrik Nusantara.